Di salah satu tempat, beberapa orang sudah berada di sana. Tuan, kami sudah menyusupkan anak buah kami ke tempat Tuan Erik, kata salah satu anak Darren. Darren Staff, salah satu pengusaha yang hancur karena dihancurkan oleh Erik, seorang pengusaha yang sukses namun dia mencoba menghancurkan Erik. Hal itu membuat Erik langsung memberikan serangan balik. Kalian harus menculik anak dan istri Erik. Aku akan membuat pria itu menderita, perintah Darren. Baik, jawab anak buah Darren. Dendam kesumat yang dimiliki oleh Darren karena seluruh bisnisnya dihancurkan oleh Erik. Seharusnya pria itu berpikir dua kali sebelum mencoba untuk mencari masalah dengan bos mafia tersebut. Beberapa usaha yang dimiliki oleh Darren hancur tanpa tersisa sama sekali, bahkan seluruh harta kekayaan yang dia miliki tidak satu pun dapat dia selamatkan. Tuan, panggil salah satu anak buah Darren. Ada apa? Jawab Darren. Tuan, apa kita akan menyakiti anak dan istri Tuan Erik? Tanya anak buah Darren. Tentu saja kita akan membuat mereka menderita. Kalau perlu kita akan membunuh mereka. Pria itu sudah membuatku hancur lebur tanpa tersisa. Jika aku memberikan dia kesempatan maka dia akan membunuhku, jawab Darren. Tapi, bagaimana jika pria itu menemukan kita terlebih dahulu, Tuan? Itu akan sangat membahayakan Tuan dan kami semua, ucap anak buah Darren. Darren menatap anak buahnya, tatapan matanya menunjukkan kalau pria itu tidak mau tahu, dia tetap bersikukuh untuk menghancurkan Erik sehancur-hancurnya. Jika kalian tidak mau melaksanakan seluruh perintahku, terserah. Tapi aku tidak akan melepaskan pria itu bagaimanapun caranya. Dia sudah membuatku seperti ini, seperti pria tidak berguna. Beberapa anak buah Darren sudah berada di Hotel Regans, mereka diperintahkan untuk menghancurkan Erik dengan segala cara. Rencana awal mereka akan menculik anak-anak dan istri Erik. Namun mereka tidak tahu seperti apa wujud dari istri bos mafia tersebut. Sekitar 20 atau 30 orang sudah menyusup ke hotel dengan identitas pekerja ataupun tamu hotel. Kalian harus ingat, kita tidak boleh gagal. Jika sampai kita gagal, jika kita gagal pasti Tuan Darren tidak akan melepaskan kita, ucap salah satu anak buah Darren. Tapi, bagaimana jika Tuan Erik menangkap kita? Itu akan lebih berbahaya daripada kita dihukum oleh Tuan Darren. Tuan Darren adalah orang kejam tapi Tuan Erik adalah orang yang sangat kejam. Kamu bisa lihat sendiri kan seperti apa dia menghukum bos kita. Pria itu sudah membuat salah satu kaki Tuan Darren tidak berfungsi sama sekali. Beberapa anak buah Erik dan Caroline sudah berjaga-jaga di seluruh Hotel Regans, di luar ataupun di dalam semua penjagaan sangat ketat. Caroline sendiri dia berbincang-bincang dengan begitu bahagia bersama dengan para istri pengusaha. Sedangkan Erik dia baru datang bersama keempat anak-anaknya. Sayang sekali anak Paman Kelvin dan Paman Elios masih kecil, seandainya mereka sudah seusia kita mungkin akan sangat menyenangkan, ucap Daniel. Tentu saja, kalau mereka dewasa kita bisa bermain berempat, tapi karena dia masih kecil jadi cukup kita yang bermain, jawab David. Joshua berjalan-jalan di sekitar tempat itu, acara pesta malam itu memang begitu ramai, acara ulang tahun kelima bagi si kembar. Caroline menoleh menatap keempat anaknya yang terlihat begitu tampan dan cantik. Jesselyn adalah gadis yang sangat angkuh seperti ayahnya, sifatnya dingin terhadap semua orang. Lihatlah Nyonya Caroline, anak-anakmu benar-benar begitu menawan, ucap salah satu tamu. Tentu saja Nyonya, mereka sangat menawan karena mereka adalah anak-anakku, jawab Caroline sembari tersenyum. Acara pesta hari itu begitu meriah, para pengusaha membawa anak-anak mereka dengan semua kado yang mereka bawa. Nyonya, panggil salah satu pengawal wanita Caroline. Ada apa? Tanya Caroline kembali. Nyonya, saya melihat pergerakan yang tidak wajar. Kemungkinan besar ada beberapa penyusup yang masuk ke tempat kita, jawab pengawal Caroline. Ya sudah kalau begitu, tolong kamu beritahu yang lain katakan kepada mereka semuanya untuk bersiaga. Aku tidak mau jika tiba-tiba mereka menangkap anak-anakku, kata Caroline. Baik, Nyonya. Saya akan memberitahu kepada Tuan Elios dan Tuan Kelvin, jawab pengawal wanita. Caroline melihat situasi yang ada di tempat itu, dia melihat satu persatu para pekerja hotel dari beberapa pekerja yang sangat dikenal Caroline. Ada beberapa yang membuat wanita itu yakin kalau mereka adalah musuh. Ada apa, Nyonya? Kelihatannya kamu kehilangan sesuatu, tanya salah satu istri pengusaha. Tidak ada apa-apa, Nyonya, mungkin cuma ingin melihat beberapa makanan yang mungkin tidak terlalu disukai oleh para tamu, jawab Caroline sembari tersenyum. Oh ya, Nyonya, aku mau berdansa dengan suamiku dulu, ucap salah satu istri pengusaha. Caroline mempersilahkan para wanita untuk makan jamuan yang sudah tersedia,
sedangkan wanita itu, dia berjalan begitu anggun ke sebuah tempat yang mungkin menjadi incaran oleh orang-orang itu. Ada apa, sayang? Tanya Erik ketika melihat sang istri mendatanginya. Kelihatannya ada tamu istimewa, sayang, bisik Caroline. Erik menoleh menatap sang istri. Ada apa? Tanya Erik kembali. Aku sudah bilang kan ada tamu spesial, mungkin dia akan membawa kejutan ke pesta ulang tahun anak-anak kita, jawab Caroline. Erik bergegas menelpon Kelvin dan Elios beserta beberapa anak buahnya yang lain. Pria itu memerintahkan anak buahnya untuk bersiaga penuh, mereka juga diperintahkan untuk memantau para pekerja hotel. Erik tidak terlalu mengenal para pekerja hotel, sedangkan Yoshua yang dari tadi berjalan-jalan di sekitar tempat itu, bocah itu malah berjalan ke suatu tempat, salah satu anak buah Darren melihatnya. Satu bocah sudah keluar dari pengawasan Erik. Mereka bergegas mengejar bocah itu namun ketika Yoshua tahu ada yang tidak beres dia langsung melarikan diri, seperti yang dikatakan oleh kedua orang tuanya hidup mereka adalah hidup yang sangat berharga. Banyak orang yang mengincar nyawa mereka karena itu walaupun masih kecil mereka harus bisa menjaga diri mereka ketika jauh dari orang tuanya. Kejar bocah itu, seru salah satu anak buah Darren. Caroline meminta manajer hotel untuk membawa anak-anaknya, namun satu anak tidak ditemukan oleh Caroline hingga membuat wanita itu langsung kebingungan. Manajer, pastikan mereka kamu sembunyikan di suatu tempat. Aku akan mencari Yoshua, ucap Caroline. Baik, Nyonya, jawab manajer hotel. Erik dan Caroline mencari keberadaan satu anaknya yang tiba-tiba tidak ada. Caroline berpencar dengan Erik, mereka menuju tempat yang berbeda untuk mencari keberadaan Yoshua. Anak bandel itu benar-benar sangat menjengkelkan. Sudah dibilangkan jangan pergi dari kami. Caroline mengomel karena dia tidak menemukan keberadaan salah satu putranya. Melihat seorang pria berpakaian pelayan bertingkat aneh, Caroline yang melihat hal itu dia bersembunyi, dia memantau pergerakan pria itu, dia yakin mereka adalah orang-orang yang menyusup ke tempat mereka. Beberapa anak buah Darren terus mengejar Yoshua. Caroline yang merasa kalau salah satu putranya dalam bahaya seketika wanita itu mencari keberadaan mereka. Tangkap anak itu sekarang juga. Seru beberapa anak buah Darren. Pergi, pergi dan kalian dari sini. Teriak Yoshua dengan ketakutan yang benar-benar tidak bisa dia katakan. Beberapa pria itu terus mendekati Yoshua sedangkan bocah berusia 5 tahun itu mencoba mencari tempat untuk melarikan diri. BUGG, BUGG. Dari belakang tubuh para pria itu ada seseorang yang memukul mereka. Dua pria itu tumbang tidak sadarkan diri sedangkan beberapa pria yang lain menatap sosok seorang wanita yang sudah berdiri di belakang mereka. Kalian mau menyentuh putraku, kalian harus mempertaruhkan dan menyerahkan nyawa kalian padaku, ucap Caroline yang menatap beberapa pria yang mencoba menangkap putranya. Kita tangkap wanita itu juga, ucap salah satu anak buah Darren. Senyum yang begitu menghina ditunjukkan oleh Caroline ketika beberapa pria itu mengatakan ingin membawanya. Aku mau lihat bagaimana kalian membawaku. Caroline mulai memasang kuda-kuda, salah satu kaki sudah terangkat. Sesaat kemudian Caroline mulai menghajar satu persatu anak buah Darren. Sayang, kamu bersembunyilah mama harus menggerakkan tubuh sebentar. Seru Caroline. Yoshua menganggukkan kepalanya, dia bersembunyi di salah satu tempat yang ada di hotel. Kata tuan kita membunuhnya saja, ucap salah satu pria. Kalau begitu kita langsung habisi dia, ucap pria yang lain. Mendengar kata seperti itu Caroline langsung tersenyum, dia menatap salah satu pria yang ingin menculik putranya. Kalian benar-benar ingin membuatku marah ya, ucap Caroline. Beberapa pria itu mulai menyerang Caroline, mereka mencoba untuk melumpuhkan wanita yang terlihat seksi namun ternyata sangat mematikan. Dengan sangat lincahnya Caroline terus menangkis serangan-serangan dari beberapa pria itu, satu persatu pria itu dihajar hingga babak belur oleh Caroline. Jangan pernah berani meremehkan wanita sepertiku, lanjutnya, wanita itu mulai meradang, gerakan demi gerakan serangan demi serangan terus digencarkan olehnya. BUGG, DUKK, hembusan nafas dua pria yang tersisa dari anak buah Darren. Di tempat lain Erik juga menemukan beberapa anak buah Darren yang mencoba untuk mengambil anak-anaknya. Tanpa mengatakan apapun pria itu langsung menghajar beberapa pria itu, tak ada yang boleh menyentuh keluarganya, jika sampai ada seseorang yang menyentuh keluarganya Erik akan sangat murka. Pria itu adalah pria yang begitu mencintai anak dan istrinya, terluka sedikit saja pria itu akan meradang dan menghilangkan nyawa seseorang. Sebuah pistol dengan alat peredam dibawa Erik, pria itu melukai beberapa anak buah Darren yang mencoba untuk melumpuhkannya. Slap, slap, dengan sangat mudahnya Erik melumpuhkan beberapa anak buah Darren. Tuan, panggil Kelvin. Di mana Elios? Tanya Erik.
Elios mencari sisa penyusup, Tuan, jawab Kelvin. Cari keberadaan istriku, aku tidak mau terjadi sesuatu kepadanya dan putraku, ucap Erik. Baik, Tuan. Kelvin yang kemudian pergi mencari keberadaan Caroline. Setelah melumpuhkan beberapa anak buah Darren, Caroline mendekati putranya. Dia menatap Yoshua yang gemetar ketakutan. Tenanglah sayang, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Caroline memeluk putranya dengan begitu erat, air mata keluar dari kedua mata Yoshua, bocah itu benar-benar ketakutan. Baru kali ini dia melihat mamanya berkelahi seperti itu. Kamu tidak boleh ketakutan seperti ini, Yoshua, ucap Caroline sembari memeluk putranya. Aku akan melindungi mama, ucap Yoshua berulang kali. Tidak apa-apa, mama baik-baik saja kok. Caroline menghela nafasnya. Dia menatap putranya kemudian membawanya pergi, langkah kaki yang begitu indah tubuh seksi dengan semua gerakan yang begitu lincah. Nyonya, salah satu anak buah Erik datang, tolong bereskan orang-orang ini. Aku tidak mau mereka mengacaukan pesta anak-anakku, minta Caroline. Baik, Nyonya, jawab anak buah Erik. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi sayang. Kita harus menyelesaikan pesta yang sudah kita buat. Caroline menunjukkan senyumnya, wanita itu menggenggam erat tangan Yoshua. Bocah berusia 5 tahun itu menatap mamanya dengan tatapan mata yang begitu dalam. Aku pasti akan melindungi mama, aku pasti akan menjadi pria kuat. Aku tidak akan takut lagi, ucap Yoshua dalam hati. Pesta malam itu akhirnya dilanjutkan, pesta yang begitu meriah dihadiri oleh para pengusaha bersama keluarganya. Dengarkan mama baik-baik, kalian tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi aku minta pada kalian untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh mama dan papa. Caroline meminta anak-anaknya selalu waspada dan tidak jauh dari para pengawal mereka. Kamu baik-baik saja, sayang? Tanya Erik. Aku baik-baik saja sayang, kamu tenang saja. Erik menghela nafasnya, dia memang sangat yakin seperti apa istrinya, dia begitu percaya kepada wanita yang sudah dia nikahi beberapa tahun yang lalu. Pastikan kalian mendapatkan nama orang yang sudah menyuruh mereka kemari, minta Erik kepada anak buahnya. Baik, Tuan, jawab anak buah Erik. Kevin dan Elios mengurus beberapa pria yang sudah mereka tangkap, kelihatannya mereka akan mendapat siksaan yang tidak akan mereka bayangkan sebelumnya. Pesta yang Anda buat ini benar-benar sangat meriah. Tuan Erik, kami dibuat takjub oleh pesta anak kembar kalian, ucap beberapa pengusaha. Terima kasih, Tuan. Terima kasih karena kalian mau menghadiri pesta dari anak-anak kami, semoga apa yang kami berikan tidak mengecewakan kalian, ucap sopan Caroline. Anda memang wanita yang sangat spesial, Nyonya Caroline. Anda adalah wanita yang sangat hebat, pantas saja Tuan Erik begitu tergila-gila kepada Anda, ucap salah satu pengusaha. Terima kasih atas pujiannya, Tuan, saya juga begitu mencintai suami saya, karena itu saya tidak akan membiarkan orang lain berusaha merebutnya, ucap Caroline sembari tersenyum. Beberapa istri pengusaha memang selalu menyukai sikap Caroline yang begitu terus terang. Baiklah Nyonya Caroline, kami sangat senang dengan penjamuan yang Anda berikan, lain kali kalau kami membuat pesta kamu harus hadir, ucap beberapa istri pengusaha. Tentu saja, Nyonya, tentu saja saya akan hadir, jawab Caroline. Di tempat lain seorang pria terus menunggu kabar dari anak buahnya, Darren merasa yakin kalau anak buahnya akan bisa menculik Caroline dan anak-anaknya. Namun semua yang dia pikirkan itu ternyata hanyalah angan semata. Apa yang dipikirkan oleh Darren adalah sebuah kebohongan, pria itu bahkan tidak mampu mencari rencana yang hebat seluruh anak buahnya sudah dibekuk oleh anak buah Erik. Sebentar lagi aku akan mendengar kabar kalau Erik mencari keberadaan istrinya, dengan begitu aku ingin melihat bagaimana dia akan menangis. Aku akan melihat bagaimana dia meratapi kehidupannya karena tidak bisa menemukan keberadaan istrinya. Darren begitu yakin kalau rencananya sudah berhasil. Dia belum mendapatkan kabar sama sekali dari anak buahnya, sedikit kabar yang diberikan oleh anak buahnya akan membuat Darren hancur karena seluruh anak buahnya sudah dibekuk tanpa tersisa sama sekali.